Ada mimpi yang kubangun dengan tetes keringat, doa, dan perut yang seringkali kukosongkan. Mimpi suci untuk melihat Ka'bah bersama suamiku. 15 tahun. Waktu yang terasa begitu panjang namun juga begitu singkat saat kulalui dengan satu tujuan mulia. 15 tahun aku merawat mimpi itu, menyiraminya dengan sabar dan memupuknya dengan ikhlas. Hingga hari ini, aku baru sadar, aku mungkin hanya sedang membangun sebuah istana megah untuk wanita lain. Namaku Anissa. Usiaku sudah kepala 4, dengan beberapa garis halus di sudut mata yang menjadi saksi dari setiap lelah dan kerja kerasku. Pagi ini, udara terasa lebih segar dari biasanya. Sinar matahari yang masuk dari celah jendela seolah ikut merayakan kebahagiaan yang membuncah di dalam dadaku. Aku duduk bersimpuh di atas karpet ruang tamu yang warnanya sudah sedikit memudar. Di hadapanku, ada saksi bisu perjuangan kami. Sebuah buku tabungan haji dengan sampul yang sedikit lusuh, beberapa brosur travel perjalanan suci, dan sebuah miniatur Ka'bah berwarna hitam yang kubeli di pasar malam bertahun-tahun yang lalu. Tanganku yang gemetar perlahan membuka halaman terakhir buku tabungan itu. Mataku nanar menatap deretan angka yang tertera di sana. Sempurna. Bahkan lebih sedikit dari yang kami perkirakan. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Namun ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata haru. Air mata kemenangan atas nafsu duniawi yang berhasil kutaklukkan selama ribuan hari. Alhamdulillah, akhirnya cukup, Mas. Bisikku pada udara kosong, seolah Mas Baskoro, suamiku, ada di sampingku. Seketika, benakku terbang jauh ke belakang. 15 tahun yang lalu, kami masih pasangan muda yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Malam itu, sambil menatap langit-langit kamar yang kusam, Mas Baskoro memegang tanganku. "Dek, Mas punya mimpi," katanya dengan suara yang sungguh-sungguh. "Mas ingin kita sujud di depan Ka'bah bersama-sama. Kita sempurnakan agama kita." Sejak malam itu, mimpi Mas Baskoro menjadi mimpi kami berdua. Kami membeli celengan kaleng berbentuk Ka'bah. Aku ingat betul, lembaran uang Rp20.000 yang pertama kali kami masukkan adalah sisa uang belanja yang sengaja kusisihkan. Kami memandangi celengan itu dengan penuh harap. Seolah dari benda kecil itulah perjalanan agung kami akan dimulai. Tahun-tahun berlalu. Godaan datang silih berganti. Aku ingat saat diajak teman-temanku untuk arisan dan membeli perhiasan. Aku hanya bisa tersenyum dan menolak halus. "Nanti saja, uangnya untuk tabungan," kataku, sambil dalam hati meyakinkan diri bahwa kilau emas di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan cahaya suci di Baitullah. Aku bahkan membuka usaha catering kecil-kecilan dari rumah. Setiap fajar, saat orang lain masih terlelap, aku sudah berjibaku di dapur. Tanganku kapalan, punggungku sering terasa pegal, dan bau bawang seolah menjadi parfum permanen di tubuhku. Tapi aku tak pernah mengeluh. Setiap keuntungan yang kudapat, setelah kupisahkan untuk modal dan kebutuhan dapur, langsung kusisihkan ke dalam amplop khusus bertuliskan, "Menuju rumah Allah." Mas Baskoro pun bekerja keras di kantornya. Setiap kali ia pulang dengan wajah lelah, aku akan menyambutnya dengan senyum dan pijatan ringan. "Sabar ya, sayang. Sedikit lagi mimpi kita tercapai," bisiknya di suatu malam, menguatkan hatiku yang terkadang goyah. Kini, semua pengorbanan itu terasa terbayar lunas. Aku meraih ponselku dengan tangan yang masih sedikit gemetar karena haru. Kucari nama suamiku tercinta, dan segera menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. "Assalamualaikum, Mas. Kamu di mana? Aku punya kabar gembira," seruku dengan nada riang yang tak bisa kutahan. Di seberang sana, terdengar suara Mas Baskoro yang sedikit terengah. "Waalaikumsalam. Mas lagi di jalan. Dek, ada apa? Kok sepertinya senang sekali?" "Tabungan kita, Mas. Tabungan haji kita sudah cukup. Kita bisa daftar tahun ini. Aku sudah cek beberapa brosur travel yang bagus dan terpercaya." Jelasku, membayangkan senyum bahagia akan terkembang di wajahnya. Namun, yang kudengar selanjutnya adalah keheningan. Hening yang terasa begitu janggal dan panjang,
Hanya diselingi suara klakson mobil di kejauhan dari seberang telepon. "Mas, kamu masih di sana?" tanyaku. Kegembiraanku mulai terusik oleh firasat aneh. "Oh, iya, Dek. Masih." Jawabnya dengan nada yang terdengar datar. "Alhamdulillah kalau begitu. Baguslah. Nanti kita bicarakan lagi di rumah ya." "Mas tutup dulu teleponnya. Ini lagi nyetir. Bahaya." Klik. Telepon ditutup begitu saja. Aku menatap layar ponselku dengan pandangan kosong. Senyum yang sejak tadi merekah di bibirku perlahan memudar. Seharusnya dia gembira. Seharusnya dia berteriak takbir. Seharusnya dia sama antusiasnya denganku. Tapi yang kudengar hanyalah nada datar dan alasan untuk segera menyudahi pembicaraan. Ku coba menepis pikiran buruk itu. "Hus, Anissa. Jangan berburuk sangka pada suamimu sendiri," bisik hatiku. Mungkin Mas Baskoro memang sedang sibuk di jalan. Mungkin dia ingin memberiku kejutan saat pulang nanti. Ya, pasti begitu. Dengan semangat yang sengaja kubangkitkan kembali, aku beranjak ke dapur. Akan kusiapkan makan malam paling istimewa hari ini. Ayam opor kesukaannya dan sambal terasi yang paling ia rindukan. Malam ini harus menjadi malam perayaan. Malam di mana kami akan selangkah lebih dekat menuju mimpi suci kami. Meski jauh di sudut hatiku, sebuah benih keraguan yang dingin baru saja mulai bertunas. Aku berusaha sekuat tenaga untuk mencabutnya. Aku sibuk di dapur, meyakinkan diri bahwa semua prasangka buruk ini hanyalah bisikan setan yang ingin merusak kebahagiaan kami. Aroma wangi opor ayam yang kental dengan santan dan rempah-rempah mulai memenuhi seluruh ruangan. Nasi putih hangat mengepul di dalam bakulnya, dan sambal terasi yang merah menyala sudah tersaji cantik di dalam cobek kecil. Semua sudah sempurna. Meja makan yang biasanya sederhana, malam ini kusulap menjadi meja perayaan. Jam dinding terus berdetak. Dari jam 7 hingga jam 8, lalu lewat jam 9 malam. Mas Baskoro belum juga pulang. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Uap panas dari nasi dan opor perlahan menghilang, menyisakan hidangan yang mulai mendingin, sama seperti hatiku. Harapanku yang tadi membuncah, kini perlahan menyusut, berganti dengan rasa cemas yang semakin pekat. Aku duduk sendirian di meja makan, memandangi makanan yang mulai kehilangan kehangatannya. Pukul 10 malam, barulah terdengar suara gerbang dibuka, diikuti oleh deru mesin mobil yang dimatikan. Aku segera berdiri, mencoba memasang senyum terbaikku, meski terasa kaku. Pintu depan terbuka, dan Mas Baskoro masuk dengan wajah yang kusut dan lelah. "Assalamualaikum," sapanya pelan. "Waalaikumsalam, Mas. Kamu dari mana saja?" "Aku khawatir sekali," jawabku sambil mengambil tas kerjanya. Matanya melirik ke arah meja makan yang penuh dengan hidangan. Bukannya senang, keningnya justru berkerut. "Kenapa masak sebanyak ini, Dek? Kan mubazir kalau tidak habis. Kamu tahu sendiri kita harus berhemat." Jantungku seperti diremas. Kata "hemat" yang diucapkannya terasa seperti tamparan. Bukankah kita sudah selesai berhemat? Bukankah malam ini seharusnya menjadi malam perayaan atas hasil penghematan kita selama ini? Ini kan untuk merayakan tabungan kita, Mas, kataku lirih. Senyumku benar-benar hilang. "Ayo makan. Aku sudah siapkan makanan kesukaanmu." Dia menghela napas panjang dan duduk di kursi. "Mas capek sekali, Dek. Urusan di kantor sedang rumit." Kami makan dalam diam. Suara sendok dan piring yang beradu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang canggung. Aku mencoba membuka pembicaraan yang sejak tadi kutunggu. "Jadi, bagaimana, Mas? Kapan kita bisa mulai mendaftar ke travel? Aku sudah catat beberapa nomor teleponnya." Dia berhenti mengunyah, meletakkan sendoknya. "Begini, Dek, tadi Mas sudah pikirkan di jalan. Sepertinya kita jangan terburu-buru. Harga-harga kebutuhan pokok sekarang kan sedang naik. Biaya tak terduga juga banyak. Lebih baik uangnya kita simpan dulu di bank. Pastikan dana darurat kita benar-benar aman. Takutnya nanti setelah daftar, ada apa-apa, kita malah kelabakan." Alasan yang sangat masuk akal.
Sangat bijaksana. Tapi hatiku menolaknya. Intuisi seorang istri menjerit bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, Mas, ini sudah 15 tahun kita menunggu. Bukankah Allah akan mencukupkan rezeki bagi tamunya? Ujarku, masih mencoba berpegang pada keyakinan. Justru karena ini ibadah, persiapannya harus matang 100%. Anissa, jawabnya dengan nada sedikit tegas, memanggil namaku langsung, sesuatu yang jarang ia lakukan kecuali jika ia sedang serius atau marah. Sudahlah, jangan dibahas lagi malam ini. Mas pusing. Malam itu, aku tidur memunggunginya. Benih keraguan itu kini telah tumbuh menjadi sebatang pohon kecil yang akarnya mulai mencengkeram hatiku. Hari-hari berikutnya menjadi neraka sunyi bagiku. Mas Baskoro menjadi semakin pendiam dan mudah marah. Setiap kali aku mencoba menyinggung soal rencana haji, ia selalu punya 1001 alasan untuk mengalihkannya. Ponselnya kini selalu ia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Beberapa kali aku memergokinya sedang berbisik di telepon di halaman belakang, dan ia akan langsung mematikannya saat menyadari kehadiranku. Keuangan kami pun terasa aneh. Jika dulu ia selalu memberiku uang belanja bulanan secara penuh, kini ia sering berkata, "Dek, pakai uangmu dulu ya, nanti Mas ganti." Tentu saja aku tak pernah menagihnya. Uang hasil cateringku yang seharusnya bisa kugunakan untuk sedikit memanjakan diri, kini habis untuk menutupi kebutuhan sehari-hari yang katanya sedang sulit. Hingga suatu sore yang mendung, hujan turun begitu deras. Mas Baskoro pulang lebih awal dengan kemeja yang sedikit basah kuyup. Setelah ia mandi, aku mengambil jas hujannya yang tergeletak di kursi untuk menjemurnya. Itu adalah tindakan biasa seorang istri, sebuah bentuk perhatian kecil. Namun, perhatian kecil itulah yang menjadi gerbang menuju sebuah kebenaran yang menyakitkan. Saat aku hendak menggantungnya, tanganku merasakan ada sebuah kertas tebal yang mengganjal di dalam saku sampingnya. Kertas itu sedikit basah dan terlipat tidak beraturan. Karena penasaran, aku menariknya keluar. Itu adalah sebuah struk, bukan struk belanja biasa. Kertas itu dikeluarkan dari sebuah anjungan tunai mandiri, dengan logo bank yang sama dengan buku tabungan haji kami. Mataku menyapu tulisan yang tertera di sana. Tanggalnya baru 3 minggu yang lalu. Jenis transaksi, transfer. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku membaca lebih detail. Rekening tujuan bukanlah rekening atas nama kami atau keluarga yang kukenal. Di sana tertulis jelas nama sebuah institusi, Universitas Bina Harapan. Dan di bawahnya, ada jumlah nominal yang membuat duniaku seakan berhenti berputar. 25 juta rupiah. Napasku tercekat di tenggorokan. Kakiku terasa lemas hingga aku harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Universitas? Untuk apa Mas Baskoro mentransfer uang sebanyak ini ke sebuah universitas? Siapa yang kuliah? Sejak kapan? Ribuan pertanyaan menyerbu kepalaku, saling tumpang tindih, menciptakan kebisingan yang memekakan telinga. Aku mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin untuk keponakan kami? Tapi semua keponakan kami sudah lulus atau tidak kuliah di sana. Mungkin untuk program beasiswa atas nama perusahaan? Tapi kenapa menggunakan rekening tabungan pribadi kami? Tabungan haji kami. Aku terduduk di lantai yang dingin, memegang secari kertas itu dengan tangan gemetar. Kertas ini bukan lagi sekadar struk pembayaran. Ini adalah bukti nyata. Bukti adanya sebuah rahasia besar yang disembunyikan suamiku rapat-rapat dariku. Pohon keraguan di hatiku kini telah berbunga, dan aku takut, buah yang akan dihasilkannya adalah buah paling pahit yang pernah kutelan seumur hidupku. Dan pada saat itu, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan lari dari buah itu. Aku akan memetiknya, melihat rupanya, dan merasakan sendiri sepahit apa rasanya. Aku harus tahu kebenarannya. Sehancur apapun akibatnya nanti. Dengan tangan yang masih gemetar, aku melipat kembali struk transfer itu sekecil mungkin. Lalu dengan hati-hati kumasukkan kembali ke dalam saku jas hujan Mas Baskoro yang lembab, seolah aku tak pernah menemukannya. Malam itu, aku menjadi aktris paling hebat di atas panggung rumah tanggaku sendiri.
Aku menyambut Mas Baskoro dengan senyum yang terasa seperti topeng kaku di wajahku. Aku menjawab pertanyaannya dengan suara yang terdengar asing di telingaku sendiri. Aku melayaninya makan malam seolah tidak ada badai yang sedang mengamuk di dalam jiwa. Aku harus tenang. Aku butuh lebih dari sekadar secari kertas. Aku butuh wajah. Aku butuh nama. Aku butuh sebuah alasan. Kesempatan itu datang 3 hari kemudian. Sore itu, aku sedang sibuk di dapur, menyiapkan pesanan catering untuk esok hari. Mas Baskoro sedang duduk di teras belakang, menelepon seseorang. Biasanya ia akan menjauh atau masuk ke kamar. Tapi mungkin kali ini ia pikir aku tidak akan mendengar karena suara bising dari dapur. Namun, telinga seorang istri yang dilanda curiga 1000 kali lebih tajam dari mata elang. Samar-samar, aku menangkap beberapa potong kalimat dari pembicaraannya. Iya, kemarin sudah Mas transfer, kan? Cukup buat bayar SKS semester 5. Katanya dengan nada lembut yang sudah lama tidak kudengar. Nanti kalau butuh buat beli buku-buku, bilang saja sama Mas. Jangan khawatir soal biaya. Yang penting kuliah kamu lancar ya, Dinda. Dinda. Nama itu terdengar seperti gema di dalam kepalaku. Pisau yang sedang kupegang untuk memotong sayuran terlepas dari genggamanku dan jatuh berdentang di lantai. Untung saja Mas Baskoro tidak mendengarnya. Jadi, nama itu Dinda. Nama yang pernah ia sebut sambil lalu. Katanya keponakan jauh temannya yang butuh bantuan. Keponakan mana yang dibiayai puluhan juta dari tabungan haji dan dipanggil dengan nada semesra itu? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Mas Baskoro, mendengarkan deru napasnya yang teratur. Pria yang tidur di sebelahku ini, pria yang berbagi ranjang dan hidup denganku selama belasan tahun, kini terasa seperti orang asing. Di dalam kegelapan kamar, hanya diterangi oleh cahaya remang dari lampu jalanan, aku meraih ponselku. Ini adalah sebuah pertaruhan. Aku mungkin akan menemukan hal yang akan menghancurkanku selamanya. Tapi ketidaktahuan ini membunuhku secara perlahan. Dengan jari-jari yang dingin dan kaku, aku membuka aplikasi media sosial. Jantungku berdebar begitu kencang. Rasanya seperti mau melompat keluar dari dada. Kutahan napasku, dan ku ketik nama itu di kolom pencarian. Dinda. Tentu saja, puluhan bahkan ratusan nama muncul. Aku menambahkan petunjuk keduaku. Nama universitas yang tertera di struk itu. Dinda. Universitas Bina Harapan. Tekan. Hanya ada satu profil yang paling menonjol. Aku mengkliknya. Dan dalam sepersekian detik, duniaku yang tadinya hanya retak, kini benar-benar hancur berkeping-keping. Foto profilnya adalah seorang gadis muda. Sangat muda. Mungkin usianya baru awal 20-an. Kulitnya putih bersih, rambutnya panjang tergerai, dan senyumnya begitu manis dan penuh percaya diri. Senyum yang belum pernah kulihat di cermin saat aku menatap wajah lelahku sendiri. Tanganku gemetar saat menggulir ke bawah, melihat foto-fotonya. Foto saat ia berlibur di pantai, foto saat ia berkumpul dengan teman-temannya di kafe mahal. Semua menampilkan kehidupan yang begitu ceria dan tanpa beban. Lalu aku berhenti pada satu foto. Foto yang diunggah sekitar 3 minggu yang lalu. Di foto itu, Dinda berdiri di depan gerbang kampusnya yang megah. Ia tersenyum lebar ke arah kamera sambil memegang sebuket bunga yang indah. Mataku terpaku pada keterangan foto yang ia tulis di bawahnya. Alhamdulillah semester 5 lunas. Makasih banyak ya, kakak baik hati, yang selalu ada. Tanpamu, Dinda nggak akan bisa lanjutin mimpi Dinda. Sehat dan sukses selalu, Mas Baskoro. Dan di sana, di dalam keterangan foto itu, akun kedua suamiku yang tak pernah ku ketahui keberadaannya, ditandai dengan jelas. Paku terakhir telah tertancap di peti mati harapanku. Tapi penderitaanku belum berakhir. Saat aku memperbesar foto itu untuk melihat wajahnya lebih jelas, mataku menangkap sesuatu yang berkilau di pergelangan tangannya. Sebuah gelang emas tipis dengan liontin berbentuk bulan sabit kecil. Napasku sesak. Aku kenal gelang itu. 6 bulan yang lalu, saat kami berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli panci baru, mataku tak sengaja melihat gelang itu terpajang di etalase toko perhiasan. Bagus ya, Mas. Hanya itu yang kuucapkan.
Mas Baskoro tersenyum dan berkata, "Nanti ya, Dek, kalau tabungan haji kita sudah aman, Mas belikan yang lebih bagus lagi." Aku pun tersenyum dan melupakan keinginan itu demi mimpi kami yang lebih besar. Ternyata, ia tidak lupa. Ia membelinya. Bukan untukku, tapi untuk gadis ini. Untuk Dinda. Air mataku tumpah tanpa suara. Aku membekap mulutku sendiri agar isak tangisku tidak membangunkan pria yang tidur lelap di sampingku. Pria yang telah merampok mimpiku, mencuri harapanku, dan memberikan keinginan sederhanaku kepada wanita lain. Di dalam kegelapan kamar itu, dengan layar ponsel yang menampilkan senyum bahagia Dinda, aku akhirnya melihatnya dengan jelas. Buah paling pahit itu kini ada di genggamanku, dan rasanya jauh lebih mematikan dari yang pernah kubayangkan. Rasa mematikan itu menjalar perlahan, dari ujung jariku yang mendingin, naik ke lengan, lalu membekukan hatiku hingga menjadi segumpal es yang nyeri. Aku tidak mematikan ponsel itu. Aku terus menatap wajah Dinda dan suamiku yang ditandai di sana, membiarkan rasa sakit itu menggores jiwaku hingga ke dasarnya. Aku harus merasakannya. Aku harus mengingatnya, agar aku tidak lupa saat tiba waktunya nanti. Aku tidak tidur satu detik pun malam itu. Aku hanya berbaring diam, menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara pria di sebelahku bernapas dengan tenang seolah ia adalah manusia paling bersih dari dosa. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ia tidur begitu nyenyak setelah merampas impian istrinya sendiri? Setiap tarikan napasnya terdengar seperti sebuah ejekan di telingaku. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu seperti biasa. Namun, rutinitasku terasa berbeda. Saat aku memasak nasi, aku tidak lagi melakukannya dengan cinta, melainkan dengan gerakan mekanis seperti robot. Saat aku membuatkan kopi untuk Mas Baskoro, tanganku tidak lagi gemetar karena amarah, melainkan dingin dan mantap. Sesuatu di dalam diriku telah mati tadi malam, dan digantikan oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin dan lebih keras. Dia sepertinya merasakan perubahan itu. Saat kami sarapan, hanya ada denting sendok yang mengisi keheningan. "Kamu sakit, Dek? Kok diam saja dari tadi?" tanyanya, menatapku dengan kening berkerut. Aku mengangkat wajahku, menatap matanya langsung, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat suami yang kucintai. Aku melihat seorang pembohong. "Aku tidak apa-apa, Mas. Hanya sedikit lelah." Jawabku datar. Sepanjang hari itu, aku bergerak dalam kabut. Aku menyelesaikan pesanan catering, membersihkan rumah, melakukan semua tugasku. Tapi pikiranku hanya tertuju pada satu hal, buku tabungan itu. Buku usang yang kusimpan di dalam kotak kayu bersama miniatur Ka'bah. Aku harus melihatnya. Aku harus memegang bukti fisik dari pengkhianatan ini. Screenshot dari media sosial memang menyakitkan, tapi angka yang tercetak di buku itu adalah vonisnya. Setelah salat zuhur, saat rumah terasa sepi, aku memberanikan diri. Aku membuka lemari tua tempat kami menyimpan barang-barang berharga. Aku mengambil kotak kayu itu. Tanganku gemetar saat membukanya. Di sana, miniatur Ka'bah itu seolah menatapku, mengejek mimpiku yang kandas. Di sebelahnya, tergeletak buku tabungan bersampul hijau itu. Simbol dari 15 tahun perjuanganku. Aku meraih buku itu, kuambil kerudung dan tas, lalu aku melangkah keluar dari rumah tanpa ragu. Tujuanku hanya satu, bank. Perjalanan menuju bank terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Setiap meter yang kutempuh, hatiku berdebar semakin kencang. Ada sebagian kecil dari diriku yang masih berharap bahwa aku salah. Mungkin ada kesalahan sistem. Mungkin ini semua hanya mimpi buruk. Tapi struk transfer dan foto di media sosial itu terasa begitu nyata. Sesampainya di bank, udara dingin dari pendingin ruangan menyambutku, kontras dengan hatiku yang membara. Aku mengambil nomor antrean dan duduk menunggu dengan gelisah. Kulihat orang-orang di sekitarku, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam tasku, aku membawa bom waktu yang siap meledak. Nomor antrean A37, di loket 3. Suara mesin memanggil nomorku. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju loket.
Seorang mbak-mbak teller yang ramah menyambutku dengan senyum. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Siang, Mbak. Saya mau cetak buku tabungan ini, kataku sambil menyodorkan buku tabungan keramat itu melalui celah di bawah kaca. Baik, Bu. Silakan ditunggu sebentar. Mbak itu mengambil bukuku, memasukkannya ke dalam sebuah mesin printer kecil di sampingnya. Lalu, terdengarlah suara itu. Suara khas printer dot matrix yang berisik, mencetak baris demi baris. Suara itu terdengar seperti mesin yang sedang mencabik-cabik hatiku. Setiap deritannya seperti menuliskan riwayat pengkhianatanku. Baris demi baris tercetak. Aku mencondongkan tubuhku, mencoba mengintip. Mataku nanar melihatnya. Transaksi penarikan. Jumlahnya besar. Puluhan juta. Lalu ada lagi di bawahnya. Dan lagi. Terus-menerus selama beberapa bulan terakhir. Menguras isi tabungan itu hingga kering. Setelah selesai, Mbak teller itu mengembalikan buku tabungan kepadaku. Sudah selesai dicetak. Ibu, ada lagi yang bisa dibantu? Aku tidak menjawab. Aku membuka buku itu dengan tangan yang kaku. Mataku menatap baris paling akhir. Baris yang menunjukkan saldo. Angka di sana seolah melompat keluar dan menamparku dengan keras. Saldo akhir, Rp123.450. Dari ratusan juta, hanya tersisa remah-remah. Bahkan tidak cukup untuk membayar biaya administrasi bulanan selama setahun. Aku tidak tahu berapa lama aku terpaku di sana, menatap angka-angka itu. Senyum ramah si Mbak teller sudah berubah menjadi tatapan bingung. Ibu? Ibu baik-baik saja. Aku tersentak. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan pandangan kosong, lalu menggeleng pelan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku mengambil bukuku, memasukkannya ke dalam tas, dan berjalan gontai keluar dari bank. Di sepanjang jalan pulang, aku tidak menangis. Air mataku sudah kering tadi malam. Yang ada kini hanyalah kekosongan yang dingin, yang perlahan mulai terisi oleh amarah yang membara. Amarah seorang wanita yang telah ditipu habis-habisan. Amarah seorang istri yang kesetiaannya dibalas dengan pengkhianatan paling keji. Aku sampai di rumah. Dengan langkah mantap, aku berjalan ke ruang tamu. Kuletakkan buku tabungan yang sudah tercetak penuh dengan bukti kejahatan itu di tengah meja makan. Aku melirik jam dinding. Sebentar lagi Mas Baskoro akan pulang. Aku duduk di kursi, menatap buku tabungan itu. Aku menunggunya. Tapi kali ini, aku tidak menunggu dengan cemas atau dengan harapan. Aku menunggu seperti seorang hakim yang menunggu terdakwanya masuk ke ruang sidang. Malam ini, panggung sandiwara ini harus berakhir. Dan aku yang akan menurunkan tirainya. Tirai itu akan kuturunkan dengan tanganku sendiri. Di atas panggung yang kubangun dengan air mata dan kupupuk dengan pengorbanan selama 15 tahun. Aku duduk diam di kursi meja makan, punggungku tegak, dan hatiku terasa dingin seperti baja. Semua rasa sakit, semua air mata, semua kekecewaan itu telah mengkristal menjadi satu kekuatan yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Kekuatan untuk menghadapi kebenaran. Suara gerbang yang dibuka menyentakku dari lamunan. Diikuti suara mobil yang dimatikan. Langkah kakinya terdengar di teras. Semakin dekat. Pintu terbuka. Dan Mas Baskoro masuk. Ia tampak sedikit terkejut melihatku duduk dalam keheningan ruang makan yang remang-remang. Assalamualaikum, Dek. Kok duduk di sini gelap-gelapan? Tanyanya sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. Belum masak. Aku tidak menjawab salamnya. Aku hanya menatapnya lurus. Mataku pasti terlihat berbeda baginya, karena ia berhenti melangkah dan menatapku dengan heran. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua sisa-sisa ketenangan yang kumiliki. Lalu, dengan suara yang anehnya terdengar sangat stabil, aku memulai babak terakhir ini. Mas, kapan kita daftar haji? Uangnya sudah cukup, kan? Pertanyaan itu, pertanyaan yang sama yang pernah kuucapkan dengan penuh semangat beberapa minggu lalu, kini terdengar seperti sebuah ancaman sunyi. Wajah Mas Baskoro langsung berubah. Ia tampak gelisah. Dek, kan sudah Mas bilang,
Kita jangan buru-buru. Kantor lagi banyak pengeluaran. Ekonomi lagi susah. Cukup, Mas. Potongku dengan tenang. Aku mendorong buku tabungan hijau itu ke tengah meja, menggesernya hingga berhenti tepat di hadapannya. Coba tolong kamu jelaskan. Kenapa buku tabungan yang katanya sudah cukup ini, sekarang isinya hanya cukup untuk bayar parkir di mal selama sebulan? Matanya terbelalak melihat buku tabungan yang terbuka, yang menampilkan saldo menyedihkan itu. Wajahnya pucat pasi. Ia tergagap, mencari kata-kata. Ini pasti ada kesalahan, Dek. Mungkin salah cetak. Kesalahan. Aku tertawa, tetapi tidak ada geli di dalam tawaku. Suaranya terdengar mengerikan, bahkan untuk telingaku sendiri. Tidak ada yang salah, Mas. Uangnya kamu pakai untuk bayar universitas, kan? Universitas Bina Harapan. Ia tersentak kaget, seolah aku baru saja menusuknya. Kamu tahu dari mana? Itu Mas cuma bantu keponakan teman, Dek. Dia butuh sekali. Keponakan. Aku mencondongkan tubuhku ke depan. Keponakan yang namanya Dinda? Keponakan yang kamu belikan gelang emas. Gelang yang dulu aku inginkan? Keponakan yang kamu panggil dengan mesra di telepon saat kamu pikir aku tidak mendengar. Setiap pertanyaanku adalah sebuah tamparan yang membuatnya semakin terpojok. Wajahnya yang pucat kini berganti dengan rona kemerahan karena panik dan marah. Kamu lacak-lacak aku, Anissa? Bentaknya. Akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Aku tidak perlu melacakmu, Mas. Balasku. Suaraku mulai bergetar hebat. Aku meraih ponselku, membuka galeri, dan melemparkannya ke atas meja di depan wajahnya. Foto Dinda dengan senyum manisnya terpampang di sana. Jejak kebusukanmu ada di mana-mana. Lihat ini. Lihat wajah ini. Lihat keterangan fotonya. Apa ini juga keponakan? Ia terdiam membisu, menatap layar ponsel itu dengan ngeri. Semua topengnya telah terlepas. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia ciptakan. Dan saat itulah, bendungan air mataku jebol. Bukan lagi air mata kesedihan, tapi air mata amarah yang meluap-luap. Aku berdiri, menggebrak meja dengan kedua tanganku. 15 tahun. Mas, 15 tahun. Teriakku sekuat tenaga. Semua rasa sakit yang terpendam selama ini akhirnya meledak. 15 tahun aku menahan lapar agar celengan Kabah kita terisi. 15 tahun aku memakai baju yang sama ke kondangan sampai aku malu sendiri. 15 tahun aku bangun tengah malam untuk membuat kue pesanan orang agar bisa menambah tabungan kita. Dan ini balasanmu. Napasku tersengal-sengal. Dadaku terasa sesak. Kamu menukar mimpiku, mimpi suci kita, dengan biaya kuliah dan perhiasan untuk gadis muda itu. Kamu menukar panggilan suci dari Baitullah dengan panggilan mesra dari kamar kos wanita lain. Jawab, Mas. Jawab. Dia hanya bisa menunduk, tak berani menatap mataku. Bahunya bergetar, entah karena takut atau menyesal. Aku tidak peduli lagi. Setelah ledakan amarah itu, aku merasakan kelegaan yang aneh. Badai telah berlalu, menyisakan kehancuran, namun juga langit yang cerah. Aku kembali duduk dengan tenang. Mulai malam ini, kataku dengan suara serak namun tegas. Semuanya berakhir. Panggung ini sudah selesai. Tidak ada lagi aku. Tidak ada lagi kita. Aku berdiri, berbalik, dan berjalan menuju kamar. Aku tidak menangis lagi. Aku membuka lemari, mengambil sebuah tas travel besar, dan mulai memasukkan pakaianku. Hanya pakaianku. Aku tidak mengambil satupun barang yang ia belikan. Aku menyeret tasku keluar dari kamar. Mas Baskoro masih terduduk di meja makan, seperti patung yang tak bernyawa. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh. Tanganku sudah berada di gagang pintu saat aku berhenti sejenak. Buku tabungan itu, kataku tanpa berbalik. Ambil saja sisanya. Mungkin cukup untuk membelikannya sebungkus coklat. Lalu aku membuka pintu, dan melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan 15 tahun hidupku di belakang. 1 tahun kemudian.
Sebuah ruko kecil yang bersih dan ramai berdiri di pinggir jalan. Di papan namanya tertulis jelas, Catering Berkah Anissa. Di dalamnya, aku, Anissa yang baru, sedang sibuk memberikan arahan kepada beberapa pegawai. Wajahku tidak lagi kuyu. Garis-garis kelelahan di mataku telah berganti dengan kilat percaya diri. Usahaku maju pesat. Sore itu, setelah semua pekerjaan selesai, aku duduk di musala kecil yang kubangun di sudut ruko. Setelah menyelesaikan salat asar, aku membuka laci meja. Kuambil sebuah buku tabungan baru, dengan sampul yang masih kaku dan bersih. Kubuka halaman pertamanya. Di sana, sudah ada beberapa baris setoran yang rutin kuisikan setiap bulan. Aku tersenyum tipis. Aku mengambil sebagian keuntungan hari ini, memasukkannya ke dalam amplop, dan menuliskan tujuan di atasnya. Menuju rumah Allah. Anissa. Aku tidak tahu kapan aku akan berangkat. Aku tidak tahu apakah aku akan pergi sendiri atau suatu hari nanti akan ada seseorang yang tulus yang ditakdirkan menemaniku. Tapi satu hal yang pasti. Dulu, aku menabung untuk pergi ke rumahnya bersama orang yang salah. Ternyata, Allah punya cara lain. Dia hancurkan mimpiku yang dibangun di atas kebohongan, agar aku bisa membangun mimpiku sendiri, yang lebih kuat, lebih suci, dan lebih nyata.